Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Ya, perkenalkan kakak adalah Untung Septiawan. Kakak adalah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Nah, gimana adik-adik kabarnya? Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Ya adik-adik, sebelumnya kakak ingin kehadiran kakak di sini tuh kakak mau ngapain sih? Ada yang tahu? Oke, benar. Kakak di sini yaitu kakak akan memberikan suatu layanan informasi. Nah, apa sih layanan informasi itu? Layanan informasi adalah sebuah layanan yang mana akan memberikan sebuah pemahaman kepada adik-adik yang nantinya akan berdampak dan berguna bagi adik-adik semua, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke layanan tersebut, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk supaya pembelajaran kita di hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita pelajari saat ini dapat kita salurkan kepada diri kita dan masa depan kita nantinya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, mungkin kakak langsung memulai saja ya. Kita akan membahas satu tema ya adik-adik, yaitu kita akan membahas tentang bahaya merokok. Bahaya merokok. Merokok tentu kita semua tahu ya, termasuk adik-adik pun pasti tahu bahwa merokok itu sudah tidak asing lagi di telinga kita, dan bahkan sudah tidak asing lagi untuk mencoba rokok itu. Perlu kalian ketahui adik-adik bahwa merokok itu sebenarnya tidak sehat sebenarnya. Dan di bungkus rokok itu tuh tertera juga bahwa minimal yang merokok itu di usia 18 tahun ke atas. Tapi nyatanya banyak zaman sekarang anak-anak yang di bawah 18 tahun dia sudah banyak yang merokok. Nah, oleh karena itu kita akan membahas di sini tentang bahaya merokok. Merokok itu baik gak sih buat kesehatan? Apa sih untungnya kita merokok? Oke, kita akan bahas satu persatu di sini. Apa sih? Kita yang bahas yang pertama yaitu bahaya merokok. Di dalam bungkus rokok terdapat beberapa bahaya, yaitu yang pertama, merokok dapat menyebabkan sakit jantung. Sakit jantung adik-adik. Yang kedua, merokok dapat menyebabkan gangguan pernapasan atau yang kena asma, paru-paru seperti itu. Itu akan sangat berbahaya tuh. Nah, kemudian ada lagi yang bagi perempuan, apa? Gangguan kehamilan hingga terganggunya janin tuh buat perempuan. Nah, makanya sebenarnya merokok ini tuh sangat berbahaya adik-adik semua. Tapi kenapa sih? Kadang kakak sendiri pun berpikir, kenapa sih banyak orang yang merokok gitu? Padahal kalau kita lihat ya, merokok itu cuma menghisap terus mengeluarkan gitu. Apa sih manfaatnya gitu? Nah, makanya di sini akan kita bahas ya adik-adik semua, terutama tentang bahaya merokok. Teruntuk adik-adik, usia kalian masih sangat muda. Jadi, janganlah kalian banyak merokok terlebih dahulu gitu. Apalagi merokok belum pada usianya. Bahwa peraturan di situ yaitu merokok itu di atas 18 tahun. Jika kalian masih di bawah 18 tahun, lebih baik berhenti dari sekarang. Karena sebenarnya merokok itu tidak sehat adik-adik semua. Merokok itu hanya keinginan atau nafsu belaka gitu. Kayak misalnya kita ikut-ikutan temen, kalau misalnya temen nggak ngerokok, kita nggak ngerokok nggak enak gitu kan. Karena ada beberapa faktor yang memungkinkan kita untuk merokok. Yang paling utama yaitu apa? Faktor lingkungan. Jika adik-adik berada di lingkungan orang-orang yang merokok, maka akan ada kemungkinan adik-adik akan ikut merokok. Karena apa? Karena di saat itu hanya kalian sendirilah yang tidak merokok. Maka mau gak mau
terkadang ada niatan dari diri kalian untuk mencoba rokok itu. Dari situlah kalian akan bisa kecanduan mengenai rokok tersebut. Nah, makanya kita harus pintar-pintar mencari lingkungan pertemanan gitu. Karena pertemanan yang baik, lingkungan yang baik akan membuat diri kita jauh lebih baik. Jangan salah pilih teman, adik-adik. Teman bisa membawa dampak positif, dan teman pun bisa membawa dampak negatif pula, seperti itu. Nah, kira-kira di sini tuh ada yang namanya dua perokok. Ada yang namanya perokok pasif dan juga ada yang perokok aktif. Nah, perokok pasif itu seperti apa sih, Kak? Perokok pasif adalah orang yang sebenarnya tidak merokok, tapi dia menghirup asap orang yang merokok. Nah, lalu bagaimana, Kak? Itu sangat berbahaya tentunya dibandingkan orang yang perokok aktif. Aktif di sini adalah orang yang sering merokok. Ketika orang yang merokok ini menghirup asap rokoknya lalu mengeluarkan, itu masih biasa saja. Tapi yang lebih berbahaya adalah perokok pasif. Di saat perokok aktif ini merokok dan asapnya dihirup oleh orang yang perokok aktif pasif ini, yang tidak merokok ini asapnya tidak akan keluar lagi. Asap yang dihirup akan masuk ke dalam tenggorokan dan ke paru-paru dia, mengendap di situ. Nah, berbeda hal dengan ini. Memang di perokok aktif ini ada kemungkinan asap itu masuk, tapi lebih banyak asap yang dikeluarkan. Makanya perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan dengan perokok aktif. Nah, maka dari itu, disinilah tadi kakak bahas pentingnya kita memilih sebuah lingkungan. Jadi kalian pilih yang mana? Perokok aktif, perokok pasif, atau tidak merokok sama sekali. Merokok itu pilihan. Hidupmu sehat, jauhi rokok. Hidupmu mau sakit, dekati orang-orang di sekitar kalian yang merokok. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja adik-adik yang bisa kakak sampaikan di layanan informasi ini. Semoga layanan informasi ini sangat berguna untuk adik-adik, menambah wawasan, menambah pemahaman, dan semoga bisa jadi evaluasi dari adik-adik sendiri gitu. Semoga apa yang kakak bahas ini bisa adik-adik pahami dan bisa adik-adik pertimbangkan mana kedepannya akan adik-adik lakukan ini tentang merokok tentunya. Nah, Kak, dari layanan informasi ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik, biar adik-adik itu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin bertanya? Oh, baik. Tidak ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Mungkin sudah paham ya penjelasan kakak tadi. Oke, mungkin ini saja adik-adik yang dapat kakak sampaikan. Semoga yang dapat kakak sampaikan semoga yang kakak sampaikan ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian yang singkat ini terjadi banyak kesalahan omongan kata dan sebagainya. Mohon dimaafkan karena kakak hanyalah manusia biasa yang penuh kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.